Pemirsa, kasus penyebaran virus corona belum juga menunjukkan redanya jumlah korban. Hingga saat ini tercatat hampir 20.000 korban terjangkit dan 425 korban meninggal dunia. WHO pun hingga menetapkan status gawat darurat virus corona tersebut. Apa sebenarnya virus corona tersebut dan seperti apa tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat? Untuk itu saat ini sudah bersama saya narasumber dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Dr. Angga M. Raharjo, SPP, yang mana akan memberikan dan menambah pengetahuan tentang virus ini agar kita tentunya lebih waspada. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh terkait virus corona yang saat ini sedang booming, kita sapa narasumber yang sudah ada di samping kanan saya saat ini. Assalamualaikum Dokter Angga, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat selalu ya dokter. Menghadapi virus corona ini bagaimana dokter? Ya, jadi empat bagaimana gitu ya, karena sampai saat ini kan belum ada obatnya, tapi saya pikir masyarakat nggak perlu cemas ya. Alhamdulillah di Jember juga sampai saat ini masih belum ada laporan atau kasus-kasus yang terdeteksi. Iya. Sebenarnya virus corona sendiri itu apa sih dokter? Baik, jadi virus ini adalah mikroorganisme yang patogen yang hanya dapat bereplikasi bila dia berada di sel hidup. Jadi kalau di benda mati dia tidak bereplikasi, tidak berkembang biak. Nah, virus corona ini sebenarnya sudah ada mulai sejak dulu kala, dan yang booming itu saat tahun 2002 saat itu ada SARS. Nah, itu juga coronavirus. Kemudian tahun 2015 itu terdapat MERS-CoV yang di tanah Arab sana ya, tanah Timur Tengah. Nah, itu juga menimbulkan kematian yang banyak. Nah, saat ini 2019 ternyata terjadi lagi wabah di Cina. Yang disebut sebagai novel coronavirus baru di 2019. Nah, itu. Untuk lebih spesifiknya terkait virus corona itu sendiri apa dokter? Jadi spesifiknya virus corona ini adalah masuk ke dalam famili, istilahnya kalau di taksonomi dari virus itu famili Coronaviridae, dan sebenarnya ada banyak macamnya dan dia mudah sampai bereplikasi, mulai dari alfa, beta, gamma. Jadi istilahnya jenis-jenisnya itu dia mudah sekali bereplikasi. Nah, replikasi ini yang kita tidak bisa cegah, ya. Dari awal peneliti menduga dari kelelawar. Ternyata setelah kesini ternyata ada juga keterlibatan dari gen dari ular. Nah, kemungkinan kelelawar itu tadi dimakan ular, ularnya kemudian dimakan manusia. Nah, kemudian dari manusia itu ternyata ada percampuran gen antara coronavirus yang di kelelawar, kemudian di ular, akhirnya ke manusia. Ke manusia. Ya. Kemudian yang membedakan antara virus corona dan juga virus SARS dan juga MERS, dokter? Jadi yang membedakan mereka sama-sama satu famili, satu keluarga. Yang membedakan adalah tempatnya. Tempatnya kalau SARS memang di Cina juga, tapi kemudian daya bunuhnya, daya istilahnya kegawatannya, daya bunuhnya. Sebenarnya kalau yang corona ini lebih rendah dibandingkan yang SARS. SARS itu kerentanan kematiannya itu mencapai 10%. Ya, jadi misalkan ada 100 penderita, 10-nya pasti meninggal. Nah, coronavirus sendiri sebenarnya sampai saat ini belum sampai segitu, meskipun udah outbreak jadi ke seluruh dunia ya. Dari 47 dunia di negara sudah ada terjangkit ini, tapi sebenarnya resiko kematiannya itu masih rendah, hanya sekitar 3-4% saja. Jadi misalkan ada 100 orang yang menderita, itu 3-4 orang yang meninggal. Nah, itu sebenarnya kalau lihat dari itu, jadi kita juga sebenarnya tidak perlu yang terlalu paranoid sebenarnya. Ya karena kan tidak seperti virus-virus corona yang sebelumnya. MERS-CoV bahkan lebih mematikan lagi, 35% risiko kematiannya.
ya itu. Cuman memang penyebarannya yang cepat sekali ini yang perlu diwaspadai. Walaupun penyebarannya sangat meluas sekali ya dokter, tapi untuk resiko kematian sangat kecil ya, 4% dibanding virus-virus yang sebelumnya, SARS atau MERS-CoV. Kemudian kalau di Wuhan, Cina sendiri penyebaran virus corona ini kan begitu cepat dokter. Sebenarnya hal itu disebabkan karena apa dok? Baik. Yang perlu kita pahami adalah virus ini menyebar lewat droplet yang paling utama. Droplet itu dari mana? Kita berbicara begini saja. Droplet itu apa sendiri? Droplet itu percik dahak sebenarnya. Seseorang yang bicara begini ini sudah bisa mengeluarkan droplet. Nah, percik dahak ini nanti kemudian terbawa udara. Udara kemudian dihirup oleh orang lain. Nah, itu yang menyebabkan cepat sekali menyebar. Nah, di Cina sendiri seperti kita tahu kan mereka punya populasi yang sangat besar, sehingga kalau otomatis begitu satu terjangkit mudah sekali menyebar ke populasi yang lain. Dan Cina banyak populasinya, sehingga begitu satu kena ya replikasinya cepat sekali. Tidak seperti mungkin di negara-negara yang lain gitu yang mungkin dengan jumlah penduduk sedikit atau tapi kerapatan penduduknya rendah gitu mungkin berbeda. Nah itu. Terus kemudian di samping itu mungkin iklim juga berpengaruh ya. Di subtropis yang di Cina itu virus cenderung lebih tahan untuk hidup di luar dibandingkan di negara tropis seperti kita. Meskipun sekarang di negara tropis juga sudah ada negara tetangga kita Malaysia, Singapura itu sudah mengkonfirmasi bahwa ada virus yang menjangkiti warganya gitu. Walaupun penyebaran atau penularannya begitu cepat ya dokter untuk virus corona ini. Kemudian untuk masa inkubasinya sendiri seperti apa dok? Nah, masa inkubasinya sampai saat ini diketemukan bahwa 14 hari. Jadi begitu seseorang terinfeksi itu virus ini, tunggu 14 hari kemudian baru kemudian timbul gejala. Nah gejalanya itu bisa bervariasi, bisa ringan, sedang, berat. Berat bahkan sampai dengan kematian. Kemudian bagaimana halnya seseorang tersebut dikatakan mengalami gejala sedang, berat dan juga normal dokter? Jadi sebenarnya virus ini sama seperti common cold ya, virus flu yang lain ya. Cuman masalahnya oleh coronavirus ini dia berpotensi untuk menimbulkan kegawatan. Apa kegawatannya? Gagal napas. Jadi seseorang yang menderita virus corona, misalkan terjangkit virus corona itu yang perlu diwaspadai adalah ada gejala-gejala batuk, sesak napas, kemudian demam tinggi, terus kemudian bila tidak ditangani dengan baik timbullah gagal napas. Gagal napas itu kesulitan untuk bernapas. Jadi kalau orang Madura bilang tepega ya tepega ya itu dia. Nah jadi itu kalau ada rasa-rasa begitu, nah itu jangan-jangan ini pneumonia itu. Nah pneumonia itu ada banyak sebenarnya Mbak. Tidak hanya pneumonia coronavirus. Jadi di Indonesia tuh sering sekali pneumonia, cuman pneumonia karena bakterial ya, karena virus-virus yang common cold gitu. Nah, cuman yang membedakan kapan ini virus corona dari Wuhan itu kata kuncinya adalah bila seseorang itu pernah berkunjung ke Wuhan, Cina dalam kurun waktu ini 14 hari sebelumnya atau pernah kontak, pernah masuk ke dalam rumah sakit di Wuhan, Cina itu yang merawat pasien corona itu yang disebut sebagai diduga dia terjangkit virus corona. Berarti untuk gejala-gejala awal yang ditimbulkan dari virus corona itu sama halnya seperti gejala awal virus-virus biasa ya dokter. Cuman yang membedakan ketika mereka atau seseorang tersebut pernah berkunjung ke Cina, ke Wuhan terutama ya gitu. Jadi di rumah sakit Jember saya yakin banyak pasien dengan pneumonia. Cuman yang membedakan adalah pneumonia bukan karena virus corona, tapi karena bakteri gitu, terus ada virus-virus yang lain gitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau seseorang itu menderita batuk, sesak napas, demam, terus kemudian gagal napas ya, kesulitan bernapas dan ada riwayat ke Wuhan, Cina, nah itu dia perlu waspada. Bagaimana seseorang tersebut bisa dikatakan terjangkit virus corona, dokter? Pemeriksaan seperti apa yang dilakukan? Jadi misalkan ya, seseorang itu terduga menderita virus corona atau terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah kita harus isolasi, ya. Kita pisahkan dari populasi, dari orang-orang yang banyak. Jadi kalau misalnya ada terduga, ada batuk, sesak napas, demam tinggi, terus kemudian, ternyata baru pulang berpergian dari Cina, nah sebaiknya kita isolasi. Kemudian seseorang itu kemudian masuk ke ruang isolasi, dia disendirikan. Di rumah sakit juga ada ruang isolasinya, disendirikan supaya tidak
istilahnya gampang menulari yang lain gitu. Terus kemudian setelah itu diperiksakan darahnya. Terus darah, terus kemudian swab tenggoroknya. Jadi diambil, terus kemudian itu diperiksakan. Namanya adalah PCR, polymerase chain reaction. Jadi virusnya yang ada di dalam darah, kemudian di tenggorok itu tadi, yang di saluran napas itu kemudian diidentifikasi apakah betul-betul coronavirus atau bukan. Gitu. Nah dari itu baru kita tahu, oh ternyata coronavirus, oh berarti ya coronavirus ini. Ternyata oh bukan, nah itu dari pemeriksaan itu. Gitu. Berarti apakah setiap orang yang pernah berkunjung ke Cina itu sudah dipastikan mereka sudah terjangkit virus corona, dokter? Tidak. Kan tidak semua orang yang pulang dari Cina itu bergejala yang sama, gitu. Jadi tidak semua yang dari Cina gitu terus kemudian, oh semua yang dari Cina gini. Potensi kena corona enggak dong, kecuali kalau ada gejala tadi itu batuk, sesak napas, demam, ya. Nah itu harus waspada. Harus waspada gitu. Ya dokter. Kemudian untuk penanganan pertama ketika seseorang tersebut terjangkit virus corona, dok. Ya, misalkan ada virus corona, ternyata seseorang itu saya pulang dari Cina nih, saya kok udah demam-demam, nggak enak ya. Sudah keluarga sekitarnya atau warga sekitarnya harus menghubungi paling tidak puskesmas terdekat dulu. Terus kemudian karena begini, penyebaran penyakit-penyakit yang seperti epidemi seperti ini yang sudah dari Kementerian Kesehatan juga sudah mendeklarasikan bahwa di WHO juga sudah mendeklarasikan bahwa ini termasuk kegawatan penyakit global gitu ya. Nah, jadi kita harus berkoordinasi antar lintas sektor istilahnya itu. Jadi ada puskesmas, dari rumah sakit, dinas kesehatan. Nah, nanti dinas kesehatan nanti yang akan istilahnya bertanggung jawab terhadap seseorang yang menderita ini. Jadi nanti penderita itu nanti akan dibawa ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan nanti akan itu dilakukan pemeriksaan tadi itu, ya, swab tenggorok, terus kemudian pemantauan ketat di ruang isolasi dirawatnya gitu. Nah nanti dari situ baru kemudian yang sudah istilahnya yang terpapar itu siapa saja itu nanti juga akan dilakukan pemantauan gitu. Berarti untuk langkah awal ketika seseorang ingin memeriksakan bisa melalui puskesmas terlebih dulu ya dokter, untuk kemudian dirujuk ke ya. Kalau ini dari puskesmas pasti kan, oh ya ini ternyata ada juga ke sana ya. Ini pasti dari puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan gitu. Kemudian untuk rumah sakit dengan fasilitas apa yang bisa menangani pasien penderita virus corona, dokter? Rumah sakit yang bisa menangani ini adalah rumah sakit yang mempunyai ruang isolasi bertekanan negatif, ya, dan ada tim untuk memang tim respons emergensi untuk penyakit-penyakit saluran napas ini gitu. Dan kalau di Jember itu ada di Rumah Sakit Subandi, ya, di sana ada ruang isolasi yang memang dirancang khusus untuk istilahnya merawat pasien-pasien dengan infeksi virus ini. Itu sudah mulai dirancang sejak adanya flu burung. Waktu itu flu burung tahun 2010-an ya. Itu sudah dirancang itu. Kalau yang lain mungkin saya pikir kok belum ya. Gitu. Untuk mereka para pasien yang menderita virus corona, apakah bisa disembuhkan? Obat seperti apa yang dibutuhkan, dokter? Ya, jadi sampai saat ini belum ada obat khusus, ya, obat yang memang spesifik untuk virus corona. Jadi, terus bagaimana bisa sembuh? Ya, virus corona ini sembuh dengan daya tahan penderitanya sendiri. Jadi, apabila ada yang terjangkit virus corona, itu yang penting adalah daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan lagi. Jadi, dari laporan-laporan yang dari Cina sana bahwa beberapa orang yang sembuh itu karena dia tidak punya penyakit lain, penyakit pemberat lain, terus kemudian daya tahan tubuhnya cepat pulih lagi gitu. Nah itu. Nah yang meninggal ternyata memang punya penyakit penyerta yang lain, misalkan gangguan liver, terus kemudian gangguan pencernaan, ada diare juga. Nah penyakit-penyakit itu yang memperberat penyakitnya sehingga daya tahan tubuh tidak bisa pulih lagi gitu. Jadi sehingga kalau seseorang dengan misalkan terduga ada virus corona, jadi sebaiknya ya harus ditingkatkan daya tahan tubuhnya gitu. Nah, untuk menstabilkan atau meningkatkan daya tahan tubuh, apa yang harus mereka konsumsi, dokter? Ya, kalau konsumsi tidak ada yang spesifik ya, yang penting pasti limbah sempurna, istirahat cukup, dan yang penting kalau ada seseorang yang
menderita sakit seperti yang terduga virus corona misalkan ya, harus memakai masker ya. Memakai masker. Itu penting sekali karena masker itu tidak hanya berguna buat diri yang sakit, tapi juga sangat berguna pada masyarakat sekitarnya. Karena supaya tidak keluar kemana-mana gitu. Ya, dokter, virus corona itu sendiri juga bisa disebabkan oleh faktor makanan ya dok. Faktor makanan yang seperti halnya makanan ekstrim, seperti yang tadi dokter jelaskan, bahwasanya di Cina banyak sekali kuliner ekstrim dari kelelawar, kemudian ular dan lain sebagainya. Untuk di Jember sendiri bagaimana dokter? Kita jawab setelah jeda pariwara berikut. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.